Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisara. Saya dari kelas A02 dengan NIM 20101271200008. Saya akan mempresentasikan hasil identifikasi anak dengan hambatan intelektual pada mata kuliah Pendidikan Anak dengan Hambatan Intelektual yang diampu oleh Ibu Eviani Damastuti MPD. Pembahasan yang pertama yaitu ada konsep dasar intelektual, yaitu menurut Kettle dalam Clark pada tahun 1983, intelektual adalah kombinasi sifat-sifat manusia yang terlihat dalam kemampuan memahami hubungan yang lebih kompleks. Semua proses berpikir abstrak, menyesuaikan diri dalam pemecahan masalah, dan kemampuan memperoleh kemampuan yang baru. Sedangkan menurut William Sturm dalam Sunart pada tahun 1994, intelektual merupakan kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan-kebutuhan baru dengan menggunakan alat berpikir sesuai dengan tujuannya. Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak efisien dan efektif. Selain itu, intelektual merupakan kemampuan individu yang dibawa sejak lahir. Intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan bersedia sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi yang baru. Yang kedua ada hasil identifikasi. Adapun hasil identifikasi yang saya dapatkan di lapangan pada kognitif anak dalam membaca sudah bagus. Anak dapat membaca cukup baik pada kata dan paragraf yang lumayan banyak. Sedangkan dalam menulis, anak pun sudah cukup mahir. Tulisannya sudah lumayan rapi. Anak ini mempunyai daya ingat yang kurang. Kadang-kadang dia melupakan suatu hal. Pada bahasanya, anak ini memiliki artikulasi yang kurang. Pada saat berbicara, anak cenderung kurang dapat ditangkap pembicaraannya. Dia berbicara dengan kurang jelas dari kata per kata yang dia utarakan. Untuk kita dapat memahaminya, kita harus meminta anak mengulang ucapannya dengan berulang kali. Anak ini memiliki kepribadian yang sedikit sensitif. Dia secara emosional cukup mudah marah. Saat saya meminta pengulangan kata pada anak, dia langsung mengeluarkan intonasi yang lebih tinggi dari sebelumnya. Dan akan tetapi wajahnya terlihat tenang dan datar saja, hanya nadanya yang lebih tinggi. Saat di dalam kelas pun gurunya bercerita, anak ini mudah marah. Saat ada pembelajaran yang membuat anak tertinggal menulis, dia akan marah dan menggerutu di tempatnya. Dia anak yang suka kedamaian, tidak suka menyendiri tetapi tidak suka keramaian. Dia hanya berteman 1-2 anak. Anak sendiri berkata jika dia hanya mempunyai dua teman dekat saja di kelasnya. Secara fisik, anak sama persis seperti anak pada umumnya. Tidak ada cacat pada fisik anak, namun dalam berjalan dia cukup lambat dibandingkan anak yang lainnya. Lalu dari segi motoriknya, dia anak yang cukup pintar dalam hal akademik. Namun memang tidak bisa langsung memahami pembelajaran dalam sekali keterangan. Anak ini mampu mengerjakan tugas dengan baik, dan dia juga bisa berbahasa Inggris sedikit. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, anak yang bernama Nizar ini dalam segi fisik sama saja seperti anak pada umumnya, namun dia memang sedikit mudah lupa. Motorik halusnya cukup baik, dia bisa menulis dengan cukup rapi, dan pada motorik kasarnya, dia juga dapat berdiri dan duduk dengan baik.
secara lancar seperti anak pada umumnya. Namun saat berjalan, Nizar ini cenderung sedikit lambat. Dia berbaur dengan baik kepada teman-temannya. Dia hanya memiliki 2 teman akrab di kelas. Dia juga anak yang cukup sensitif dan mudah marah, meski dengan masalah yang kecil. Nizar biasanya bermain sepak bola saat jam pelajaran olahraga. Pada bahasanya, Nizar ini memiliki artikulasi kata yang kurang. Saat berbicara, dia mengeluarkan kata-kata dan kalimat yang tidak terlalu jelas. Suaranya pun agak berat. Dia juga anak yang tidak suka dengan keributan dan terlalu ramai. Namun, anak ini juga tidak suka menyendiri. Saat berbicara dengan lawan bicaranya, Nizar tidak bisa melakukan kontak mata secara lama. Dia hanya bisa melihat mata lawan bicaranya dalam beberapa detik. Dia tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Dia juga anak yang tidak suka untuk ikut-ikutan teman, lebih memilih pilihan dari hati dia sendiri. Dalam sehari-harinya, dia tidak memiliki kesulitan. Dan saat di rumah, dia dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang di sekitarnya. Di sekolah pun sama, dia bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekolahnya. Saat di rumah, dia sering bermain dengan adik perempuannya. Lalu saat diajak berkomunikasi, Nizar ini nyambung saja. Namun masalahnya sudah dijelaskan tadi bahwa Nizar ini berbicara dengan kurang jelas. Dan dia dalam rentang perhatian itu sangat pendek. Dan saat berada di dekat banyak orang, dia tidak terlihat malu maupun risih. Namun dia juga tidak mampu berkontak mata. Dan saat orang-orang lain berbicara, dia terlihat acuh. Namun jika anak itu ditanyakan atau diajak bicara, dia langsung menjawab dengan baik. Namun dengan artikulasi kata yang kurang jelas. Pada hasil identifikasi yang saya dapatkan di lapangan mengenai anak dengan hambatan intelektual mungkin sudah cukup sampai di sini. Jika terdapat kesalahan kata maupun masih kurang dalam hal penyampaian, saya meminta maaf. Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah nama Abah. Ya, ingat. Siapa? Nama Abah Ulun itu Muhammad Satta. Muhammad Satta. Bolehlah berdiri. Ya. Berdiri. Ya, berdiri dulu. Terus duduk. Ya, masih. Bisa nulis nggak? Bisa. Gimana? Boleh. Terserah mau nulis apa atau tulis namanya. Tulis nama. Namanya. Ya, tulis nama. Jadi, Umur Nizar berapa? 13 tahun. Kakak mau lihat Nizar lompat dikit boleh? Dikit aja. Boleh pun. Ya. Ya. Tidak naik kelas. Ya, mantap. Nah, kelas berapa? Nizar banyak punya teman. Hanya SD ya sama teman-teman ulun. SD dan masih sama dapat tuh teman dekat ulun. Dan dekat teman ulun ya Asmi. Kalau di SMP ini ada lagi nggak? Ada mungkin. Itu sih ketua kelas. Apa? Yang punya tuh sekolah di Maghrib jam 6. Itu nih. Jadi Nizar dijemput siapa? Kalau waktu di rumah, kalau abadi hanya abadi yang jemput. Oh, Abah biasa jemput. Iya. Jadi di rumah ngawani Nizar ada ayah? Atau ada yang misalnya ada yang ngawani Nizar? Hanya momen aku biasa aja. Nggak ada pengasuhan. Tidak. Nizar
kalau olahraga main apa biasanya? Misalnya nih pelajaran Kalau yang misalnya kadang-kadangnya menjelaskan bola dan baseball itu Oh, nomor baseball hatinya sama atau enggak? eh